Seenak apapun makanan, seluar biasa apapun kekayaan, sedahsyat apapun pasangan yang cantik, yang ganteng, ternyata waktu kita sakit tampak tidak ada nilainya, tidak bisa diandalkan untuk hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya sakit. Saya awali dari filsafatnya. Jangan lupa, tadi di depan saya bilang sakit itu jangan-jangan juga ada unsur anugerahnya. Ada unsur hikmahnya. Tidak cuma musibah, tidak semata-mata bencana. Kita lihat sekarang hubungan sakit dan filsafat. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang sakit. Ayo kita masuk ke filsafat dengan pengalaman sakit yang kita miliki. Jadi sakit ini ternyata bisa mendorong orang untuk berfilsafat. Nah, ini unik ya. Jadi ternyata sakit ini bisa jadi salah satu kunci yang memicu kita berfilsafat. Di catatan saya paling tidak ada 4 titik yang menguntungkan kita, membawa kita ke ranah filsafat saat kita sedang sakit. Yang pertama apa? Mari kita sadari, saat kita sakit, itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini bisa membawa kita ke ranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya. Ternyata manusia itu lemah, ternyata manusia itu terbatas. Aku yang selama ini merasa kuat, aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekelilingku, seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak. Nah, ini refleksi dari kesadaran saat sakit. Mungkin teorinya sudah ngerti tentang kelemahan dan keterbatasan manusia sebelum sakit, tapi saat sakit tidak cuma teori yang kita pahami, tapi juga mengalami langsung titik lemahnya manusia. Seenak apapun makanan, seluar biasa apapun kekayaan, sedahsyat apapun pasangan yang cantik, yang ganteng, ternyata waktu kita sakit tampak tidak ada nilainya, tidak bisa diandalkan untuk hidup kita. Oh, ini membawa refleksi. Pengalaman langsung. Yang pertama itu. Sakit mendorong kita berfilsafat. Yang kedua, kondisi sakit selain dia memancing refleksi, ternyata juga merupakan tantangan untuk kita menaklukkan dan meluaskan. Tadi kan kita terbatas. Biasanya orang yang mau berpikir lebih jauh tidak sekedar menerima kelemahan dan keterbatasan, tapi itu dianggap sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Iya ya, ternyata aku ini terbatas. Kalau hujan, kena air, terus flu, terus pilek. Nah, ini tidak sekedar diterima, tapi kita bisa berefleksi lebih jauh gimana caranya menaklukkan situasi. Agar kita
Gimana caranya ya mensiasati agar aku kuat misalnya. Atau bikin apa sehingga kalau hujan, aku tidak kena hujan, bisa jalan-jalan keluar tapi tidak kena hujan waktu hujan. Nah, ini namanya penyakit, keterbatasan, kelemahan kita jadikan tantangan. Para dokter, para ahli mungkin sekarang sedang berusaha keras untuk mencari obat, vaksin juga untuk mengatasi virus corona ini. Ini karena mereka menganggap sakit tadi, kelemahan dan keterbatasan manusia tadi sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak sekedar diterima. Diterima ya, tapi terus dicarikan solusinya. Karena pasti ada pola, ada rumus, ada kategori-kategori. Itu yang tadi di awal saya sebut, itu sebagai sejenis sunnatullah yang harus kita pahami, kita taklukkan. Yang pertama, sakit mendorong kita berefleksi tentang kelemahan, keterbatasan diri. Yang kedua, sakit juga ternyata membantu kita untuk kreatif, meluaskan batas hidup kita, meluaskan batas kelemahan kita, menaklukkan kelemahan-kelemahan kita. Itu berarti yang pertama mendorong berpikir refleksif, yang kedua mendorong berpikir solutif dan kreatif. Itu kontribusi dari sakit. Yang ketiga, ini ada pengaruh juga membantu kita, rasa sakit itu membantu distancing effect. Membuat kita menjauh sebentar dari rutinitas, dari keramaian. Wah, ini saya harusnya tidak menjelaskan detail. Yang ketiga ini kita ngalami langsung hari ini. Wabah ini membuat kita dipaksa untuk mengambil jarak dari rutinitas, dari orang lain. Kenapa sih distancing effect ini penting? Karena memang untuk berpikir objektif, untuk berpikir jernih, itu kita perlu sedikit mengambil jarak dari yang kita baca. Kalau kita masih di dalam, masih terlibat, masih sangat dekat, biasanya berpikirnya masih kurang objektif. Saya misalnya saya sebagai dosen di fakultas mana, di kampus mana, itu biasanya misalnya saya memahami kampusku sendiri, memahami jurusanku sendiri, itu ya susah objektif wong saya terlibat di dalam situ terus. Untuk bisa objektif agak menjauh sedikit, kemudian dilihat dari luar, dibaca dengan jarak tertentu, biasanya lebih objektif. Kita sendiri juga begitu, kalau masih terlibat dengan rutinitas kita sehari-hari, biasanya juga kita anggap yang rutin itu baik saja terus. Maka perlu fungsi distancing effect, fungsi menjauh. Nah, sakit ini memberi kita fasilitas itu. Jadi memberi kita fasilitas untuk berpikir jernih dengan cara menjauh sebentar. Jadi yang pertama, sakit itu membuat kita berpikir reflektif. Yang kedua, membuat kita berpikir kreatif. Yang ketiga, membuat kita berpikir objektif. Yang keempat, ini teori bagaimana sakit mendukung berfilsafat. Sakit ini memancing pertanyaan. Biasanya kalau sedang sakit, kita kan banyak waktu longgar. Kita memikirkan diri kita, lingkungan sekeliling kita, kehidupan kita, dan macam-macam. Saat sakit mungkin kita bertanya, mengapa sih aku ini hidup? Mengapa sampai detik ini Allah mengizinkanku masih hidup? Terus bagaimana besok aku menjalani hidupku? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasanya muncul kalau kita sedang jauh dari keramaian. Biasanya muncul saat kita muhasabah.
Dan sakit memberi fasilitas itu. Semua orang mesti menyuruh kita istirahat saja kalau sedang sakit. Tidak usah capek-capek. Semuanya dilayani, dikerjakan orang lain. Ini membuat kita kemudian banyak waktu untuk berpikir. Termasuk memikirkan kehidupan ini. Membuat kita berpikir, mengapa kok aku masih hidup? Apa yang sudah aku lakukan selama ini? Bagaimana selanjutnya aku hidup? Sudah pas apa belum sih hidupku selama ini dengan ideal-ideal yang aku yakini dan seterusnya. Nah, ini sumbangan dari sakit. Maka di teori tentang hubungan sakit dan filsafat ternyata ada 4 kontribusi dari situasi sakit terhadap aktivitas berfilsafat kita. Yang pertama, sakit membuat kita berpikir reflektif. Yang kedua, sakit membuat kita berpikir kreatif, produktif. Yang ketiga, sakit membuat kita berpikir objektif. Dan yang keempat, sakit membuat kita berpikir kritis. Kita mengkritisi hidup kita selama ini. Jadi ternyata ada hubungan antara sakit dan filsafat. Ya meskipun begitu, kalau begitu saya milih sakit saja Pak daripada sehat. Nah itu yang namanya tidak bijaksana. Ya tetap kita milih sehat. Ini yang saya sebut bantuannya sakit terhadap filsafat. Itu kan 4-4-nya ya bisa kita lakukan saat sehat. Meskipun kadang-kadang karena kita terlena harus diingatkan dengan sakit. Oke, kita lanjutkan. Kita cari hikmah-hikmahnya filsafat. Sekarang kita geser ke ranah agama. Kita cari hikmah-hikmah dari peristiwa sakit ini yang berhubungan dari agama. Ada banyak cerita, ada banyak kisah tentang orang-orang agung, orang-orang mulia yang merespon rasa sakit ini secara sangat religius, sangat spiritual. Di banyak sesi ketika saya ngomong tokoh-tokoh, beberapa di antaranya saya selipkan. Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu sesinya Robi'ah Al-Adawiyah. Itu beliau ini menganggap ketika mengalami rasa sakit, sakit ini ditafsirkan, dimaknai oleh Robi'ah sebagai bukti cintanya Tuhan kepadanya. Jadi suatu ketika Robi'ah ini jalan, kemudian tersandung, terus tersungkur jatuh. Kakinya berdarah, dahinya berdarah. Tapi begitu jatuh, bangun, kemudian dia tersenyum. Dan bersyukur luar biasa kepada Allah. Nah, ada orang yang melihat peristiwa itu kemudian datang pada beliau. Loh sampean ini gimana? Sampean ini kan sakit, tersandung, jatuh, berdarah-darah. Kok malah alhamdulillah kemudian tersenyum? Jawabannya Robi'ah, iya. Ini adalah dari kekasihku. Ini adalah bukti cinta dari kekasihku. Itu penjelasannya dianalogikan dengan teman-teman tadi saya jelaskan ya. Kadang-kadang teman-teman yang punya pasangan atau pacaran atau mungkin sama suami atau istrinya, itu kadang-kadang kan ada situasi ketika sedikit memukul, sedikit mencubit, sedikit menjewer. Loh itu kalau dibaca objektif ya jiwitan, cubitan itu ya sakit, pukulan itu ya nyeri dirasakan, jeweran itu ya sakit. Tapi kan kita menanggapinya dengan bahagia, dengan senyum, dengan mesra. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cubitan, pukulan, jeweran itu ekspresi dari sayangnya pasangan kita pada kita.
ekspresi manja dari pasangan kita pada kita. Nah, Robiah ini memaknai sakit yang dia alami, yang menimpa dirinya semacam itu. Sakit adalah bukti cinta Tuhan padaku. Bahwa Tuhan tidak cuek padaku. Karena bagi orang-orang yang saling mencintai, musibah yang luar biasa adalah ketika kekasih sudah tidak peduli lagi. Ketika seorang kekasih sudah cuek terhadap keberadaan orang yang dia cintai. Nah, Robiah begitu. Jadi dapat sakit malah bersyukur. Alhamdulillah Allah tidak cuek padaku. Aku ya diingatkan, aku ya dijawil, aku ya kadang-kadang dicubit, kadang-kadang dijewer. Menunjukkan kekasihku perhatian padaku. Nah, ini versi Sufi biasanya semacam ini. Cara memahami rasa sakit. Dulu saya lupa di sesi apa, kan juga ada cerita ketika seorang Sufi naik perahu bersama banyak temannya, tiba-tiba ada badai. Semua orang takut, semua orang pontang-panting ke sana kemari untuk gimana caranya biar bisa selamat dari badai. Kecuali si Sufi ini. Sang Sufi ini malah duduk tenang sambil senyum, melihat orang lalu lalang di depannya. Terus ada orang protes, sampean ini gimana sih? Ini loh ada bahaya ini, kita semua mau tewas ini. Sampean kok malah diem saja duduk sambil senyum-senyum. Si Sufi ini terus bilang, loh aku harus gimana lagi? Ini pemberian kekasihku. Ini anugerah dari kekasihku. Insya Allah dia hanya menghendaki kebaikan untukku. Nah, ini level-levelnya Sufi. Mungkin kalau kita agak berat ya nyampe makom ini. Tapi ini untuk referensi kita saja. Siapa tahu nanti dalam hidup kita sampai pada titik yang secara sunnatullah agak sulit kita berharap. Karena sakit atau musibah yang kita alami. Tapi jangan lupa kita masih punya qudratullah. Kita bisa membaca peristiwa bencana, peristiwa musibah itu juga sebagai bukti cintanya Allah, sebagai anugerah Allah pada kita yang tidak harus melahirkan kemarahan atau keluhan, tapi justru melahirkan rasa syukur. Karena semuanya kita posisikan sebagai bukti dari kepedulian Allah, sebagai bukti dari cinta Allah kepada manusia. Ini juga saya bawa salah satu perspektif tentang sakit. Ini dari kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, ini yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Di kitab itu disebut ada hadis. Jadi Kanjeng Nabi suatu ketika bersabda, ketika seorang hamba yang mukmin akan mengalami sakit, jadi ketika ada seorang mukmin yang oleh Allah dinas engkau akan sakit, saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat. Masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kekuatan jasmaniahnya, mencabut kekuatan fisiknya. Ini nanti yang membuat orang sakit itu jadi lemah badannya. Sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Ini tugasnya malaikat yang pertama. Tugasnya malaikat yang kedua, mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya. Sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Nah, malaikat yang kedua tugasnya mencabut rasa. Makanya orang sakit itu seenak apapun makanan ya rasanya pahit. Malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajahnya. Sehingga raut mukanya akan terlihat
pucat. Nah, makanya orang sakit itu secantik apapun, kalau sakit ya pucat. Kalau semula sudah putih, pucat ya tambah pucat. Jadi ini tugasnya malaikat yang ketiga. Nah, malaikat yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya. Sehingga saat sakit itu dia berada dalam kondisi suci dari dosa. Yang satu mengambil kekuatan, yang satu mengambil rasa, yang satu mengambil kecerahan wajah, dan yang terakhir mengambil dosanya. Ketika hamba mukmin yang sakit tersebut disembuhkan oleh Allah, malaikat-malaikat tadi diperintahkan untuk segera mengembalikan kekuatan raganya, kelezatan rasanya, dan kecerahan wajahnya. Kalau sudah dinas diputuskan oleh Allah untuk sembuh, maka 3 malaikat disuruh mengembalikan yang sudah diambil. Yang tadi mengambil kelemahan fisiknya harus mengembalikan lagi biar dia kuat lagi. Yang tadi mengambil kelezatan rasa harus mengembalikan lagi biar bisa merasakan makanan lagi. Yang tadi mengambil kecerahan wajah mengembalikan lagi sehingga tidak pucat lagi. Sementara untuk malaikat yang mengambil dosa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya. Kecuali yang tadi sudah mengambil dosa, tidak dibalik gini. Nah, malaikat yang keempat ini kemudian bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa Engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu? Ini malaikat yang keempat heran, terus tanya, loh kok dosanya tidak dikembalikan? Kan fasilitas-fasilitas yang lain dikembalikan. Allah pun menjawab, tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit. Ini untuk membesarkan hati kita, untuk kita tahu bahwa jangan takut, sakit adalah penggugur dosa. Baik, kita lanjutkan. Dari banyak referensi, ini saya rangkum saja tentang hikmahnya orang sakit dari aspek spiritualitas, religiusitas. Jadi, jangan marah, jangan kecewa, jangan merasa tak berharga saat kita sakit karena kita sedang diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah dengan rasa sakit itu. Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit. Yang pertama, orang sakit itu pasti lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat. Silahkan kita introspeksi, silahkan teman-teman ngecek. Nama Allah itu insya Allah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kondisi sakit dari mulut kita. Mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar, astagfirullah. Saat sedang sakit kita banyak ngomong baik-baik, dari mulut kita selalu keluar ya Allah, selalu keluar astagfirullah, selalu keluar innalillahi, dan seterusnya. Itu kalau sedang sakit ini otomatis mulutnya sering menyebut nama Allah. Ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit. Kalau kita tidak sakit biasanya sakarepe. Dari mulut kita bisa keluar macam-macam, tapi orang sakit ini biasanya mulutnya lebih terkontrol. Yang kedua, orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah dia ingat. Orang sakit itu biasanya tanya, dosa apa ya aku selama ini? Apa salahku ya Allah sehingga aku sakit? Kan biasanya begitu. Itu berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya. Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah.
Jadi melapangkan jalan untuk bertobat, untuk istighfar. Oh, itu berarti apa? Sakit adalah memfasilitasi itu, memudahkan kita mengingat dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ini tadi di depan sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah, menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri. Untungnya apa sih Pak orang yang banyak muhasabah itu? Orang yang banyak muhasabah, untungnya dia bisa semakin baik, dan semakin baik dalam hidupnya. Karena manusia itu selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya, tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang. Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah, introspeksi diri. Orang yang tidak pernah introspeksi, ya tidak akan bisa maju. Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah. Yang keempat, sakit ini posisinya seperti jihad. Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah, kita dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan. Jadi ini nilainya jihad. Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit. Yang kelima, sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran. Oh, kalau ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Dengan sakit kan kita nambah wawasan. Oh, ternyata aku ini begini, aku ini begitu. Kita kenal penyakit-penyakit. Oh, kalau sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Aku harus ini, tidak boleh itu. Aku makanku yang boleh ini, yang tidak boleh itu. Pagi hari yang bagus bagiku ini, kalau sore hari yang bagus bagiku melakukan itu. Terus ada banyak wawasan, banyak ilmu baru hadir. Nah ini langsung, jadi dapat ilmu dan pelajaran langsung. Biasanya juga di antara kita ada yang dalam kondisi sakit karena banyak waktu longgar terus sambil baca-baca, sambil ngaji, sambil apa. Ini juga ilmu dan pelajaran dari kondisi sakit secara tidak langsung. Selain bernilai jihad, ternyata juga bernilai ilmu. Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alami. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Terus, sakit juga adalah penasehat yang baik. Kemarin-kemarin kita diceramahi, kemarin-kemarin itu sudah banyak orang yang ngomong. Mbok olahraga, sudah banyak yang ngomong, mbok makannya jangan yang itu-itu terus, divariasi. Mbok yo macam-macam kan. Orang menasehati, tapi terus kita tidak menjalankan. Tapi begitu kita sakit, otomatis terus kita, iya ya, aku harus menjalankan ini. Yang kemarin sudah tahu baik tidak aku jalankan, sekarang aku jalankan. Nah ini berarti sakit itu penasehat yang baik. Meskipun ya pahit karena harus ngalami sakit dulu. Tapi kalau tidak ngalami itu ya kita tidak kapok-kapok. Jadi hikmahnya sakit ternyata dia jadi penasehat yang baik. Selanjutnya, sakit juga, kalau ini hubungannya dengan kemasyarakatan, bisa jadi jembatan silaturahim. Sakit membuat, ya ilustrasi mudahnya kan terus banyak orang yang menjenguk kita. Saudara jauh kita yang kemarin sibuk, tidak pernah main, tidak pernah menengok kita, terus datang. Tetangga-tetangga kita menengok, datang, dan lain sebagainya. Jadi sakit bisa menjadi jembatan silaturahim. Selanjutnya, sakit adalah penggugur dosa.
Ini sudah dijelaskan tadi ya di atas dari kisah 4 malaikat tadi. Terus sakit adalah kondisi jaminan dari Allah bahwa doa kita mustajab. Ini hikmah dari sakit yang luar biasa. Ada cerita bahwa Imam Asyuyuti yang nulis ratusan kitab itu, di antara aktivitas beliau adalah jalan-jalan keliling kota, mencari orang yang sakit, dijenguk, terus minta didoakan. Kenapa? Orang sakit ini doanya mustajab. Mungkin ada yang tanya, lah kok kebalik Pak? Saya kalau menjenguk orang sakit, saya yang diminta mendoakan biar dia cepat sembuh. Ya saling mendoakan. Yang sakit juga kalau memang mampu, jangan segan-segan untuk mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Karena kondisi sakit ini memang kondisi yang doanya mustajab. Itu diantara fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang sakit. Selanjutnya, sakit juga merupakan benteng dari dosa. Kalau ini penjelasannya simpel. Sakit itu kita dalam kondisi lemah. Sakit itu kita dalam kondisi tidak berdaya. Mau melakukan dosa, ya tidak ada dayanya, tidak ada tenaganya. Mau pegang HP terus kayak hari ini, tidak kuat, tidak bisa, pusing. Mau misuh-misuh menyakiti hati orang lain, ya tidak kuat, wong ya lemah. Makanya di antara hikmahnya sakit itu antara lain kita terbentengi dari dosa. Otomatis terhalang dari dosa. Itu yang membuat para sufi tadi di antara rahasianya. Sufi itu loh dapat sakit kok malah bersyukur. Iya, karena hikmahnya luar biasa banyak. Terus sakit juga bagi yang masih memungkinkan untuk beribadah, biasanya orang yang sedang sakit itu ibadahnya lebih mantap. Karena dia lebih dekat dengan Allah. Lebih sadar tentang hakikat dirinya. Nah, ini otomatis sudah. Maka sakit meningkatkan kualitas ibadah. Sakit juga otomatis memperbaiki akhlak. Orang sakit susah sombong, ala wong yo sakit penyakitan aja. Itu kan susah, mau merasa besar susah, mau tamak juga ndak kuat, mau ndak tawadhu itu ndak santun itu ndak bisa, memang dirinya lemah, maki-maki itu ndak kuat. Berarti apa? Loh, akhlaknya ini otomatis tertata, otomatis baik. Dan yang terakhir, kalau ini pasti, sakit membuat kita mengingat kematian. Ingat pada kematian itu manfaatnya besar dan banyak dalam hidup kita untuk tidak membuat kita lupa diri. Jadi teman-teman, ternyata kalau dilihat dari sebanyak ini hikmahnya sakit yang selama ini kita sebut musibah, mungkin respon yang diberikan para sufi yang justru bersyukur saat sakit bisa kita pahami. Karena memang sakit itu membawa banyak hikmah. Tidak harus kita mengeluh, tidak harus kita merasa jatuh saat kita diberi rasa sakit. Hikmahnya sangat banyak. Kalau dilihat hikmahnya saja di luar sakit yang kita rasakan, bahkan mungkin kita seperti saya bilang di depan tadi, akan melihat sakit sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu saya bawa sebuah quotes dari seorang ulama Turki, Badi'uz Zaman, Said Nursi. Katanya Said Nursi, dalam penyakit tersembunyi kasih sayang ilahi. Karena kalian terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, serta selalu merenungkan wajah kematian dan negeri keabadian. Sedangkan teman-teman kalian malah larut dengan berbagai kemaksiatan bersama kesehatan yang mereka rasakan.
Karena itu, derita penyakit yang kalian rasakan ini merupakan kesehatan bagimu. Sementara nikmatnya kesehatan yang dirasakan oleh teman-teman kalian merupakan penyakit bagi mereka. Kalau kita sakit dan kita sadar bahwa sakit ini adalah anugerah Allah, membuat kita terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, membuat kita sadar tentang kematian. Maka sakit ini katanya Badi'uz Zaman Said Nursi adalah hakikatnya adalah sehat. Sebaliknya, teman-teman kita yang kita sebut sehat tapi kemaksiatan, kemungkarannya jalan terus, sebenarnya merekalah yang sakit. Dengan teori ini terus disimpulkan sakit yang membawa dampak ke arah kebaikan hakikatnya adalah kesehatan. Sebaliknya kesehatan yang membawa kita melakukan kemaksiatan, kerusakan, hakikatnya adalah sakit. Itulah sakit yang sejati. Terus kita lanjutkan. Ini saya bawa dari Imam Ghazali dari kitab Al-Adab Fiddin, tentang adabnya orang sakit. Slide ini bagian yang khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, agar tadi hikmahnya bisa diperoleh secara maksimal. Bagi orang yang sedang sakit, tolong diingat-ingat. Yang pertama, iksar min zikril maut. Memperbanyak ingat kematian, karena kematian adalah nasihat terbaik. Sadari hakikat hidup kita yang akhirnya pasti juga kematian. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wong sudah tahu dirinya lemah, punya penyakit, ya tidak berdaya, satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuji, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Jangan lupakan, seberat apapun sakit kita, Allah masih memberi sangat banyak anugerah, sangat banyak kenikmatan, sangat banyak kebahagiaan. Di samping rasa sakit kita tadi, maka jangan lupa memujinya. Jangan lupa merendahkan diri di hadapannya, dan pastinya jangan lupa berdoa. Yang keempat, sadari diri bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongannya Allah. Kemudian yang kelima, tetap berobat, jangan menyerah. Jadi berobat, tidak menyerah. Kemudian bersyukur atas nanti kalau diberi oleh Allah kesembuhan. Dan tidak mengeluh. Ya kan? Jangan mengeluh. Karena sakit itu ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Dan yang terakhir, ini hakikatnya sebenarnya Imam Ghazali tidak ngomong tentang virus corona. Tapi adab yang terakhir ini agak nyambung dengan virus corona. Jangan berjabat tangan dengan orang lain. Ini maksudnya hati-hati, kita sedang sakit, siapa tahu menular. Kalau sedang sakit ya jangan agresif bersentuhan dengan orang lain. Kalau di situ kalimatnya pakai jangan berjabat tangan dengan orang lain. Karena ya sakit itu kan banyak diantaranya yang menular. Maka lebih baik tidak hanya yang tidak sakit menjaga yang sakit, tapi kita yang sakit pun harus sayang pada yang tidak sakit. Dengan cara apa? Menjaga agar yang sedang tidak sakit tidak kita tulari. Terus
Nah, kalau minggu lalu tentang bencana, saya membawa Nabi Nuh. Hari ini kita belajar sedikit tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayub ini nabi yang awalnya nabi yang kaya raya, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak. Kemudian punya istri yang solehah, kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Tapi kemudian setelah 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya, pada waktu Nabi Ayub berusia 51 tahun, selama 3 hari semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit. Keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menular. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau merasa gelisah. Terus Nabi Ayub menyingkir, menyepi, biar tidak menulari orang lain. Hari pertama. Hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk. Sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya 12 orang putra, meninggal semua sekaligus. Bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga, datang hama, datang badai, sehingga semua perkebunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam 3 hari semuanya berbalik 180 derajat. Nah, Nabi Ayub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Bahkan sampai satu ketika istrinya tanya, istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika beliau tanya, wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun loh, sudah tidak melakukan dakwah. Cobalah engkau berdoa pada Allah agar penyakitmu sembuh. Itu saja. Nanti kalau sudah sembuh kan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayub tanya pada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan? Istrinya Nabi Ayub menjawab, ya kurang lebih 20 tahunan lah. Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar 18 tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi beliau malu, kita sudah 20 tahun lebih berbahagia. Jadi ini meskipun sudah 18 tahun, aku masih merasa malu. Nah, kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit dan engkaulah zat yang maha penyayang. Itu kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut, ya Allah, wajib sembuhkanlah aku. Enggak. Aku ini sedang ditimpa penyakit, ya Allah, dan aku tahu engkau maha penyayang. Akhirnya beliau sembuh. Dan kabarnya nanti kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi 2 kali lipat.
putra-putranya punya anak lagi nanti kabarnya kalau semula punya anak 12, nantinya beliau punya anak sampai 24. Jadi 2 kali lipat yang semula hilang. Oke, nah dari kisah Nabi Ayub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama, untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan duniawi. Kaya oke, punya anak, punya istri solihah oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat dengan waktu yang kita diuji dengan sakit, itu mungkin tidak ada 10%-nya. Rasa sakit itu, pengalaman sakit itu dalam hidup kita. Jadi ayo kita ingat ini terus. Sebagaimana tadi Nabi Ayub waktu disuruh minta sembuh, dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. Yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka di antara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong hamba-Nya. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, ini mungkin diskusinya harus panjang. Yang terakhir ini, perlunya pendamping yang baik dan setia. Ya, kita butuh pendamping yang baik. Sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita. Jadi itu hikmah-hikmah di balik kisahnya Nabi Ayub. Teman-teman, materi utamanya saya kira sudah ya. Ada waktu sedikit, saya membawa beberapa quotes. Yang pertama, sengaja saya bawa ini, teman-teman sering dengar quotes ini tentang sakit dan sehat. Mens sana in corpore sano. Banyak yang tidak suka dengan pepatah ini, dengan peribahasa ini, karena kita mengartikan mens sana in corpore sano itu sebagai dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya maksudnya kalimat ini adanya di syair seorang penyair Romawi yang namanya Junival. Junival ini punya, sebenarnya ini syair religius. Kalimat itu artinya awalnya sebenarnya bukan untuk kita menjaga kesehatan jasmani biar pikiran kita sehat. Ini yang membuat kita komplain, karena lu kan banyak Pak orang yang pikirannya tidak waras meskipun tubuhnya sehat. Orang gila itu pikirannya kacau tapi bisa sehat. Orang-orang koruptor itu sehatnya luar biasa, wong kaya raya misalnya. Kan pikirannya tidak sehat itu. Sebenarnya maksud quotes ini, maksud peribahasa ini bukan itu.
Jadi maksudnya adalah kalau diartikan letterlek kalimatnya itu artinya pikiran sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi ini syair itu sebenarnya mengkritik perilaku keberagamaan orang Romawi. Orang Romawi zaman dulu yang suka berdoa minta umur panjang. Nah dalam syairnya Junefal ini dikritik, oh ya jangan minta umur panjang saja, tapi berdoalah untuk memiliki pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Kalau pakai nama lain berarti berdoalah untuk sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa sih kok ini kemudian dikenal sebagai prinsipnya kesehatan jasmani? Ini kalau dalam sejarahnya ini berhubungan dengan seorang tokoh olahraga namanya John Halley dari Inggris. Dia menggunakan semboyan mensana in corpore sano itu untuk moto klub atletiknya, klub atletik Liverpool pada sekitar tahun 1861. Karena dipakai untuk klub atletik, klub olahraga, terus konotasinya kemudian ini semboyan untuk kesehatan fisik saja. Padahal sebenarnya ini mensana in corpore sano itu makna letterleknya bukan untuk kesehatan fisik, tapi makna letterleknya pikiran sehat dalam tubuh yang sehat. Mensana in corpore sano. Bukan pikiran sehat itu karena tubuhnya sehat, tapi pikirannya ya sehat, tubuhnya ya sehat. Itu maksudnya quotes itu. Oke, ini juga quotes bagus dari Charles Frazier. Disease is nature's revenge for our destructiveness. Penyakit itu adalah balas dendamnya alam, balasan alam terhadap perilaku merusak kita. Ini saya jelaskan minggu lalu ketika bencana. Bagaimana perilaku manusia yang rusak ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang merusak pula terhadap manusianya. Ada quotes lagi, we don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. Kita tidak tahu sekuat apa kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan kita. Bertahan, berjuang, mencari kesembuhan, ini kan butuh kekuatan. Ini kan sebenarnya terpaksa. Kita tidak tahu loh kita setangguh itu, kita tidak tahu loh kita sekuat itu, tapi dipaksa oleh sakit, akhirnya kelihatan bahwa kita ini kuat. Kalau nggak dipaksa ya kita tidak mau berjuang, tidak kelihatan kekuatan kita. We don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. Kita tidak tahu sekuat apa kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan. Para mahasiswa itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya punya potensi untuk menulis sampai dipaksa oleh dosennya, dipaksa oleh aturan bikin skripsi untuk menulis sehingga kelihatan bahwa mereka pinter loh nulis. Ini sama konotasinya dengan itu. We don't know how strong we are until being strong is the only choice we have. Kemudian ini ada lagi quotes untuk kita bersikap hati-hati. Just because I could yesterday doesn't mean I can today. But just because I can today doesn't mean I won't be able tomorrow. Hanya karena kemarin aku bisa, tidak berarti hari ini aku juga bisa. Tapi hanya karena hari ini aku tidak bisa, tidak berarti besok aku tidak bisa juga. Ini quotes untuk tidak sembrono. Pak, saya kemarin itu loh keluar-keluar tidak pakai masker, aman-aman saja, itu tidak ada apa-apa. Ya, just because I could yesterday doesn't mean I can today.
Kalau kemarin aman ya bukan berarti besok kalau kamu tidak pakai, hari ini kamu tidak pakai lagi akan aman juga. Kebalikannya juga begitu. Pak, saya kemarin jalan-jalan keluar terus jatuh. Mungkin besok saya jatuh juga, ya tidak mesti. But just because I can today doesn't mean I won't be able tomorrow. Hari ini aku tidak bisa bukan berarti besok juga tidak bisa. Ini kita untuk hati-hati, tidak sembrono, hidup penuh perhitungan di bagian awal dan di bagian akhir menyuruh kita untuk tidak putus asa, tidak menyerah. Itu yang dimaksud oleh quotes tadi. Selanjutnya ini seperti sunatullah qudratullah tadi. Cuma quotes dalam bahasa Inggris. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it faced. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah, tapi tidak ada apapun bisa diubah sampai dihadapi. Jadi tidak ada yang bisa kita hadapi, tidak ada yang berubah kalau tidak kita hadapi. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it faced. Kalau tidak kita garap, ya tidak akan selesai. Tapi tidak semua yang kita garap selesai. Kalau kamu belajar, kamu bisa pinter, bisa tidak pinter, tapi kalau kamu tidak belajar, pasti kamu tidak pinter. Kalau kamu berusaha, kamu bisa kaya, bisa juga tetap miskin, wong penghasilannya tidak besar. Tapi kalau kamu tidak berusaha, pasti kamu miskin. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it's faced. Terakhir, ya ini saudara-saudara kita yang sedang sakit, boleh baca ini. You are allowed to scream, you are allowed to cry, but do not give up. Engkau boleh berteriak sekeras-kerasnya, engkau boleh menangis, tapi jangan menyerah. Sakit bukan musibah, bahkan di balik sakit ada anugerah dan banyak hikmah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.